Salam Rumah Hukum Gratis. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube Rumah Hukum Gratis. Mohon bantuannya untuk berkembang channel Rumah Hukum Gratis untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Untuk perkembangan terbaru di channel Rumah Hukum Gratis, nyalakan notifikasi lonceng. Pada kesempatan ini saya akan membahas 4 pilar penegak hukum. Siapa saja 4 pilar penegak hukum? Di Indonesia terdapat 4 pilar, keempatnya sama-sama penting, dan apabila salah satu penegak hukum telah ternodai akibat dari tindakan dari salah satu oknum aparat penegak hukum, maka dipastikan hukum tak akan bisa berjalan dengan baik dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tersebut. 4 pilar penegak hukum. Yang pertama adalah hakim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hakim berarti orang yang mengadili perkara baik dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang kedua, jaksa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan berbunyi sebagai berikut, saya bacakan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejagung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, polisi. Istilah polisi berasal dari bahasa Latin yaitu politia, artinya tata negara, kehidupan, politik, kemudian menjadi polis, jadi polisi dalam bahasa Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Bisa dipahami sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagaimana tegaskan dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi, kepolisian adalah segala hal ehwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang bisa dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, advokat atau bisa disebut pengacara atau lawyer. Advokat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia, lawyer seringkali diterjemahkan dengan pengacara atau konsultan hukum. Ada pula sebutan nama lain yang keren yang menyebutnya advokat. Istilah tersebut kian hari kian tahun semakin akrab terdengar di tengah kalangan masyarakat. Apapun istilah itu, yang pasti semangat yang dibangun oleh seorang advokat dan pengacara adalah melakukan penegakan hukum, pembelaan terhadap korban ketidakadilan, yang mana medannya seorang advokat adalah pengadilan. Demikian pengertian 4 pilar penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Semoga bermanfaat. Demikian penjelasan dari saya, Rumah Hukum Gratis. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silahkan hubungi saya. Salam Rumah Hukum Gratis.